Makasih ya, Bang Abdul sudah mengingatkan. Di sini ada 7 tipe data breach. Yang pertama itu data breach akun pengguna, yang kedua data breach identitas, perusahaan, kesehatan, e-commerce, layanan cloud, dan IoT. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari ketujuh tipe tersebut. Data breach akun pengguna atau biasa disebut dengan akun breach terjadi ketika informasi login seperti nama pengguna dan kata sandi diakses oleh pihak yang tidak berwenang, seringkali melalui serangan phishing atau pencurian data. Data breach identitas atau identity theft, yaitu pencurian informasi pribadi seperti nomor KTP, nomor kartu kredit, atau informasi keuangan lainnya yang dapat digunakan untuk tujuan identitas palsu atau penipuan. Yang ketiga, ada data breach perusahaan atau corporate breach, yaitu serangan yang menargetkan data sensitif perusahaan seperti rahasia industri, informasi keuangan, atau rencana strategis yang dapat membahayakan keberlangsungan bisnis. Selanjutnya ada data breach kesehatan atau healthcare breach. Terjadi pada sistem kesehatan atau layanan medis di mana informasi medis pasien seperti riwayat penyakit, resep obat, atau informasi asuransi kesehatan dicuri atau diakses secara ilegal. Selanjutnya ada data breach e-commerce, yaitu melibatkan pencurian informasi transaksi online seperti nomor kartu kredit, alamat pengiriman, atau riwayat pembelian yang dapat dieksploitasi untuk penipuan atau pencurian identitas. Selanjutnya ada data breach layanan cloud. Terjadi ketika data yang disimpan di layanan cloud disusupi atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang, seringkali karena kelemahan keamanan pada platform cloud tersebut. Data breach IoT terkait dengan perangkat IoT seperti kamera keamanan pintar, perangkat rumah tangga terhubung internet, atau perangkat medis yang rentan terhadap serangan yang mengarahkan pada pencurian data atau pengambil alihan kontrol. Setiap jenis data breach memiliki risiko dan dampak yang berbeda, dan penting bagi organisasi dan individu untuk mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi data dari serangan-serangan yang seperti saya jelaskan tadi. Selanjutnya masuk ke impact of data breach attack. Serangan data breach berdampak besar, biaya penyelidikan dan kerugian data sensitif tinggi. Reputasi perusahaan terganggu, kepatuhan hukum terancam, dan individu merasa tidak aman. Ancaman data breach tidak hanya bagi keamanan digital, tetapi juga bisnis dan individu secara luas. Pentingnya langkah-langkah keamanan dan respon cepat menjadi kunci menghadapi ancaman ini. Selanjutnya masuk ke faktor penyebab data breach. Data breach bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti kesalahan manusia, serangan malware, kerentanan perangkat lunak, serangan DDoS, konfigurasi yang salah, kekurangan enkripsi data, serangan phishing, kegagalan keamanan pihak ketiga, kecurangan insider, dan keterbatasan proteksi fisik. Selanjutnya masuk ke pembahasan strategi respon yang efektif untuk serangan data breach. Strategi data breach melibatkan pengawasan aktivitas mencurigakan, analisis anomali, penggunaan teknologi keamanan seperti IDS, IPS, dan EDR, serta monitoring lalu lintas jaringan. Sementara itu, strategi respon mencakup tindakan darurat, investigasi mendalam, notifikasi pemangku kepentingan, pemulihan data dari cadangan, evaluasi keamanan, dan pembelajaran untuk meningkatkan keamanan data ke depannya. Manfaat dari webinar kali ini yaitu menghadirkan informasi
komprehensif seputar topik mengenai data breach. Materi yang disampaikan meliputi definisi data breach, jenis-jenisnya, dampak, faktor-faktor penyebab, dan strategi respon yang efektif. Dengan webinar ini, peserta dapat memperoleh pemahaman tentang pentingnya keamanan data, cara mengenali serta menanggulangi serangan, serta langkah-langkah pencegahan untuk melindungi informasi sensitif dari risiko data breach. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, tolong ketikkan di kolom chat atau bisa langsung ditanyakan.
Baiklah, di sini ada yang ingin bertanya dari Bang Abdul. Dari yang sudah disampaikan tadi, bisa tolong jelaskan kesimpulannya bagaimana? Saya masih bingung. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Data breach atau pelanggaran data, yakni insiden keamanan yang melibatkan akses tidak sah ke data pribadi atau rahasia. Pelanggaran data dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, termasuk phishing, malware, serangan brute force, dan insiden threat. Setiap jenis pelanggaran data ini membawa risiko yang signifikan, mulai dari kerugian finansial, kerusakan reputasi, hingga konsekuensi hukum. Untuk mengatasi dan merespon pelanggaran data secara efektif diperlukan strategi yang komprehensif. Strategi tersebut meliputi penerapan langkah-langkah pencegahan seperti enkripsi data, penggunaan sistem autentikasi yang kuat, serta pelatihan karyawan mengenai kesadaran keamanan. Selain itu, penting untuk memiliki rencana tanggap darurat yang mencakup deteksi dini, respon cepat, pemulihan, dan evaluasi pasca insiden untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Dan dengan demikian, organisasi dapat meminimalisir dampak dari pelanggaran data dan melindungi informasi sensitif dari ancaman yang terus berkembang. Apakah Bang Abdul paham dari kesimpulan yang telah saya sampaikan? Atau masih bingung? Baik, makasih kembali. Di sini ada pertanyaan dari Kak Putri. Menurut Kakak, bagaimana perusahaan dapat memitigasi risiko data breach di masa depan? Menurut saya, perusahaan dapat mengurangi risiko kebocoran data di masa depan melalui berbagai langkah mitigasi. Yang pertama, penting untuk memberikan pelatihan dan kesadaran keamanan siber kepada karyawan secara rutin agar mereka mampu mengenali ancaman seperti phishing dan mengetahui praktik terbaik dalam melindungi data. Selain itu, penggunaan enkripsi pada data yang disimpan dan dikirim sangat penting untuk memastikan data tetap aman meskipun dicuri. Menerapkan kebijakan keamanan yang ketat, termasuk kontrol akses dan autentikasi yang kuat, juga krusial dalam menjaga keamanan data. Penggunaan alat pemantauan dan deteksi intrusi untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan atau anomali dalam jaringan. Dan juga dapat melakukan audit keamanan secara berkala, sehingga dapat membantu menemukan dan memperbaiki kerentanan yang ada sebelum dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Memastikan bahwa semua perangkat lunak dan sistem selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru sangat penting untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Dan juga dapat melakukan backup data secara berkala dengan memastikan backup tersebut disimpan dengan aman sehingga dapat mencegah kehilangan data dalam kasus serangan. Selain itu juga dapat mengimplementasikan teknologi keamanan canggih seperti firewall, antivirus, dan sistem deteksi dan pencegah intrusi seperti IDS atau IPS, sehingga dapat membantu dalam menjaga keamanan data. Perusahaan juga perlu mengembangkan dan menguji rencana tanggap insiden untuk memastikan respon yang cepat dan efektif jika terjadi pelanggaran data. Dan terakhir, perusahaan juga dapat bekerja sama dengan pakar keamanan siber atau menggunakan layanan manajemen security service provider, sehingga dapat memberikan wawasan dan dukungan tambahan dalam melindungi data perusahaan. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat meningkatkan keamanan data mereka dan dapat mengurangi risiko kebocoran data di masa depan. Mungkin menurut pendapat saya begitu, Kak Putri.
Baiklah, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Jika ada, saya tunggu 2 menit lagi. Baiklah, mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya. Sekian webinar yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi atau penyampaian terlalu cepat, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.